Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Amin. Sebelum memulai, mari kita sama-sama berdoa dalam hati masing-masing. Semoga kegiatan belajar ini dapat bermanfaat dan berkah. Amin. Teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang isu dan etika dalam layanan advokasi. Sebelumnya kita telah belajar mulai dari urgensi konsep dasar layanan advokasi sampai terakhir kita belajar tentang implementasi layanan advokasi. Di sana terdapat tahapan-tahapannya ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang isu dan etika, di mana kita ketahui isu ini sesuatu yang dapat menjadi potensi, menjadi sebuah masalah, dan penting untuk ditanggapi, sehingga kita dapat kaitkan dengan etika, yakni apa saja yang nanti dapat dilaksanakan oleh konselor dalam layanan advokasi, sehingga hal yang dilaksanakan tersebut sesuai dengan apa yang seharusnya bisa membuat layanan yang berjalan itu lebih efektif dan efisien. Disebutkan bahwa etika ini penting sebagai dasar dalam melaksanakan layanan. Prinsip moral, menurut Kitchener dalam Stone dan Dahir, itu disebutkan ada beberapa. Yang pertama tentang murah hati. Prinsip ini, yakni konselor memfasilitasi kesuksesan peserta didik. Ya, kita tahu ya bahwa konselor mengupayakan agar peserta didik dapat berkembang secara optimal. Dan dengan optimal tersebut, maka dia akan menjadi sosok yang mampu meraih keberhasilan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, ini untuk memperjuangkan hak konseli yang terampas ya dalam konteks ini. Karakter atau prinsip yang kedua ialah mulia. Di sini bermakna untuk melakukan segala hal yang baik, minimal jika tidak bisa melakukan hal baik maka tidak menyakiti atau tidak merugikan. Serta konselor terus waspada, berhati-hati jika nanti di sekolah terdapat motif atau bias yang membuat individu atau peserta didik di sekolah itu tersakiti atau dirugikan. Prinsip yang selanjutnya ialah setia. Di sini bermakna tabah dan sabar untuk melaksanakan layanan advokasi. Karena salah satu muara layanan advokasi itu untuk perubahan ya, perubahan baik dalam diri konseli maupun dalam sistem di lingkungannya. Serta konselor dalam hal ini merangkul seluruh peserta didik. Semua peserta dirangkul begitu. Yang selanjutnya ialah adil. Adil di sini bermakna sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan konteks mana yang dibutuhkan terlebih dahulu, sesuai dengan prioritas, karena mungkin saja dalam satu waktu ada beberapa siswa yang membutuhkan bantuan, namun harus diprioritaskan ya, karena dalam satu waktu tidak mungkin konselor melaksanakan layanan advokasi bersamaan. Kemudian dalam hal ini konselor mampu menjelaskan penjelasannya apa, rasionalnya apa, begitu. Sehingga setiap keputusan yang diambil oleh konselor itu memiliki dasar, memiliki pertimbangan yang kuat. Nah, di sini konselor harus mampu memutuskan secara tepat, begitu. Yang selanjutnya ialah mendorong kemandirian. Ya, karena yang kita ketahui sebelumnya juga bahwa peserta didik yang belum mampu mandiri atau perlu dibantu dalam layanan advokasi, dia kurang informasi atau dia merasa tidak berdaya secara individunya, sehingga perlu diberikan informasi sehingga cukup untuk bekal peserta didik untuk berkembang serta diberdayakan, karena pasti setiap peserta didik memiliki potensi. Begitu. Di sini makna etika sebagai tanggung jawab konselor itu sendiri untuk memperlakukan siswa atau peserta didik dengan cara terbaik berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh konselor. Luar biasa sekali ya. Nah, ada beberapa isu yang perlu kita tanggapi begitu ya, dan isu itu kita jadikan sebagai dasar, sehingga ini menjadi langkah nanti kira-kira seperti apa acuan dalam melangkah dalam melaksanakan layanan advokasi. Terkait isu tahapan perkembangan siswa, kita tahu bahwa siswa satu dengan yang lain pada usia yang sama dapat mencapai tugas perkembangan yang berbeda. Di sini ada sisi keunikan, ada sisi perbedaan individu, sehingga harus direspon secara bijaksana, sehingga membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda tentunya, begitu.
Kemudian terkait isu kebijakan sekolah, ini kaitannya dengan kebijakan sekolah yang spesifik atau khusus dalam sekolah tertentu yang membutuhkan perhatian khusus juga oleh konselor. Hal ini biasanya berkaitan dengan bagaimana cara konselor membantu konseli ya dalam menangani sebuah kasus begitu. Misalnya saja ada sekolah yang sangat sensitif terhadap isu kerahasiaan, terhadap isu nama baik sekolah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, isunya berkaitan dengan konsekuensi dan evaluasi. Konsekuensi ini berkaitan dengan mitra layanan, yakni stakeholder ya. Jadi, karena berkaitan dengan banyak pihak, dengan banyak mitra, maka konselor perlu memperhatikan perbedaan latar belakang persepsi, begitu, yang mempengaruhi bagaimana mereka berperan dalam layanan advokasi. Serta dokumentasi layanan ini penting untuk digunakan sebagai evaluasi nantinya, seperti yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya. Yang selanjutnya ialah konsultasi dengan sesama konselor. Ini menjadi salah satu hal yang dapat dilakukan karena ini dapat memberikan perspektif yang berbeda atau memberikan masukan begitu ya, sehingga layanan yang dilakukan itu dapat lebih luas pertimbangannya, lebih mendalam. Kemudian isu yang selanjutnya ialah tanggung jawab konselor terhadap peserta didik. Ini ada beberapa hal yang menarik. Di antaranya kerahasiaan. Konselor hendaknya bijaksana dalam menjaga privasi konselinya. Kapan konselor dapat berbagi informasi kepada pihak lain dan kapan tidak bisa berbagi. Kemudian tentang rencana layanan, yakni konselor yang dalam layanan advokasi itu sendiri orientasinya perkembangan siswa, sehingga bisa sinkron dengan layanan yang lain, entah itu konseling individu, entah itu layanan mediasi, yang intinya muaranya tetap sama untuk perkembangan siswa secara optimal. Jadi tidak bertabrakan, tapi saling berkaitan gitu ya, antara layanan advokasi ini dengan layanan yang lain. Yang selanjutnya hubungan ganda. Nah ini barangkali selain hubungan sebagai konselor dan konseli, ada hubungan kekerabatan yang lain yang dapat mempengaruhi nuansa layanan advokasi. Sehingga di sini konselor harus mampu memilah bagaimana dalam bersikap. Dan di sini harus dibuktikan profesionalismenya konselor ya. Selanjutnya, alih tangan kasus. Ketika konselor akan melaksanakan alih tangan kasus, maka perlu dilihat kredibilitas pihak yang menerima alih tangan kasusnya, serta di sana nanti apa peran konselornya ketika kasus sudah dialih tangankan. Barangkali, konseli tetap membutuhkan pendampingan dari konselor. Sampai nanti konseli ketika telah selesai kasusnya ini, tetap membutuhkan dorongan untuk kembali melaksanakan aktivitasnya sebagaimana mestinya begitu. Kemudian yang selanjutnya kerja dalam tim. Ini maknanya tadi konselor dengan berbagai mitra maupun konselor ketika membutuhkan peserta didik lain dalam suatu layanan advokasi. Jadi karena ada hubungan misalkan konselor dengan guru yang lain, dengan guru mata pelajaran ataupun konselor dengan teman dari konseli, maka di sini harus dijaga keamanan dan kerahasiaannya begitu. Yang selanjutnya bahaya. Ini untuk kasus-kasus tertentu, barangkali bisa dimungkinkan terjadi bahaya terhadap diri konseli, maka isu kerahasiaan itu dapat dikompromikan ya. Karena yang pertama harus diupayakan oleh konselor adalah keamanan dan keselamatan konseli itu sendiri. Misalnya contoh yang membutuhkan perhatian terhadap keselamatan yang lebih ialah kasus yang sudah mengarah kepada bunuh diri, kemudian kriminal, tindak kejahatan, dan lain sebagainya. Sehingga konselor di sini harus bisa bersikap hati-hati dan terus terus menjalin komunikasi dengan orang tua sebagai pihak terdekat dari konseli ya, jika masalahnya sudah seberat itu. Selanjutnya tentang ini riwayat perkembangan siswa. Nah, di sini juga konselor dalam layanan advokasi nanti akan menambah daftar catatan bagi siswa ya, yang tentunya itu dapat digunakan pada kesempatan berikutnya. Dan itu juga bisa menjadi referensi nanti dalam melaksanakan layanan advokasi tentang bagaimana perkembangan peserta didik. Lalu untuk evaluasi asesmen dan interpretasi, maknanya ketika konselor melakukan instrumentasi, di sana ada penggalian data terhadap siswa, maka nanti hasilnya diinterpretasikan seperti apa. Nah, hasil interpretasi itu sama, bisa memberikan gambaran profil tentang peserta didik yang bisa digunakan dalam layanan advokasi.
Selanjutnya teknologi. Di sini konselor harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, mampu memahami bagaimana cara kerja, sisi positif negatif teknologi, serta mampu memanfaatkan dengan bijaksana dengan baik. Karena teknologi ini dapat digunakan sebagai alat untuk mencari tahu ya, untuk menggali informasi. Jadi bisa jadi terjadi bullying misalnya di media sosial atau yang lain sebagainya. Jadi dengan teknologi itu konselor mampu menjangkau sisi-sisi yang lain gitu ya dari dunia yang nyata yang biasa tampak di sekolah dalam diri para peserta didik. Di sini juga konselor mampu meningkatkan kepekaan ya. Begitu. Yang selanjutnya dukungan teman sebaya ini sebagai sebuah alternatif karena diketahui dalam usia remaja teman itu menjadi sosok yang lebih dipercaya oleh peserta didik begitu. Sehingga konselor dapat menyusun program dukungan teman sebaya ya sebagai alternatif untuk layanan advokasi ini. Maksudnya di sini sebagai salah satu program yang dapat mendukung layanan advokasi, bisa dikolaborasikan gitu, layanan advokasinya dengan dukungan teman sebaya. Misalnya ketika layanan advokasi telah selesai, kemudian teman dari konseli itu dapat mendukung perkembangan konseli selanjutnya, begitu. Berikutnya tanggung jawab terhadap orang tua. Ini tentang hak dan kewajiban, yakni orang tua berhak untuk tahu tentang perkembangan siswanya, serta orang tua juga wajib untuk mendukung suksesnya layanan advokasi itu sendiri. Kemudian terkait tingkat kerahasiaan, konselor harus tahu kapan bisa berbagi rahasia peserta didik dengan orang tua peserta didik, karena berkaitan dengan bagaimana tingkat kedewasaan peserta didik, apakah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri atau butuh bantuan orang tuanya, bagaimana keterbukaan siswanya, jika diinformasikan ke orang tua bagaimana sikap anaknya, lalu tingkat bahayanya seperti apa. Seperti tadi, jika tingkat bahayanya tinggi, maka orang tua harus segera tahu tentang kasus yang dialami oleh anaknya. Lalu tanggung jawab terhadap kolega asosiasi profesi ini berhubungan dengan hubungan baik ya di antara konselor dengan para kolega tersebut, sehingga jika telah terbangun hubungan yang baik, maka akan mendapatkan dukungan dari lingkungan sekitar. Kemudian di sana bisa dilaksanakan sosialisasi dan edukasi sehingga meminimalisir terjadinya kesalahpahaman layanan advokasi maupun peran guru BK atau konselor nanti dalam layanan advokasi. Begitu. Dan jika ada informasi yang bisa dibagikan kepada pihak lain, maka bisa digunakan surat kesediaan konseli, lalu harus dicek juga pihak lain itu apakah betul perlu tahu informasi tersebut. Lalu jika memang iya, bagaimana pihak tersebut bisa membantu layanan advokasi agar berjalan dengan baik begitu. Jika tidak diperlukan, maka saya kira tidak perlu ya informasi itu diberikan kepada pihak lain gitu. Di sini tadi sudah disebut ya tentang kolaborasi dan edukasi. Dengan adanya sosialisasi, diskusi, maka orang-orang atau mitra yang berhubungan dengan konselor yang mendukung layanan advokasi itu dapat mendukung karena memiliki perspektif yang sama gitu ya, memiliki pemahaman yang sama sehingga dia tahu perannya apa dalam layanan advokasi. Lalu tanggung jawab terhadap sekolah, masyarakat, dan keluarga berkaitan dengan nilai dan moral yang harus ditegakkan sehingga peserta didik dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan sekitarnya, begitu. Dapat beradaptasi dengan lingkungannya dengan baik. Lalu tanggung jawab terhadap diri sendiri konselor, di sini agar mendukung kompetensi profesional, konselor juga harus memperhatikan kondisi kesehatan dirinya sendiri karena dalam menangani kasus advokasi ini bisa jadi menguras tenaga, menguras emosi ya, sehingga konselor juga harus dapat menjaga kondisi dirinya sendiri sehingga dia tetap dapat menjadi model bagi peserta didiknya bahwa sebagaimana seharusnya konselor itu menjadi contoh gitu ya, menjadi panutan bagi peserta didik. Dalam isu multikultural, keadilan sosial dan kepemimpinan, di sini konselor terus berjuang untuk menciptakan lingkungan yang positif dan kondusif, iklim di sekolah yang mendukung perkembangan peserta didik dengan baik. Di sini konselor bisa proaktif terus jika memang dibutuhkan penanganan kasus maupun proses perjuangan untuk merubah begitu
kebijakan barangkali ya dibutuhkan. Jadi bagaimana supaya kebijakan itu adil terhadap hak-hak peserta didiknya, tidak diskriminatif begitu. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap profesi. Di sini intinya konselor ketika melaksanakan tugasnya secara profesional, dia akan mampu berkontribusi terhadap profesinya sendiri. Begitu. Bisa ditambah dengan nanti dari layanan advokasi itu bisa menjadi bahan untuk dipublikasikan yang akan menambah ilmu baru dalam keilmuan bimbingan dan konseling, khususnya dalam pembahasan layanan advokasi. Kemudian ya tadi tentang kolaborasi dan edukasi, konselor terus menjalin hubungan dengan stakeholder dalam maupun luar sekolah. Tapi di sini ini fokusnya luar sekolah, misalnya psikolog, dokter, psikiater, atau pegiat advokasi di lingkungan sosial sana, pekerja sosial, dan lain sebagainya, dengan tentunya tetap menerapkan kode etik sebagai konselor, sehingga di sana orang di luar BK, di luar sana itu akan tahu BK itu seperti apa, kinerjanya seperti apa, standarnya. Nah ini nyambung ya dengan ketika konselor terus menegakkan standarnya setiap saat, maka proses layanan advokasi itu dapat lebih dipertanggungjawabkan. Dan jika dengan demikian juga masih terdapat kendala dalam melaksanakan layanan, maka konselor dapat berkonsultasi dengan sesama konselor, dengan koordinator guru BK di sekolah maupun dengan asosiasi profesi yang ada. Begitu harapannya dengan ya ini teman-teman semakin memahami layanan advokasi seperti apa, dan termasuk yang barusan isu dan etika kita pelajari, kita jadi semakin paham tentang bagaimana seharusnya nanti konselor melangkah dalam menjalankan tahapan-tahapan implementasi layanan advokasi itu sendiri, sehingga dapat meminimalisir permasalahan ataupun isu-isu yang mungkin bisa saja terjadi, dan itu justru dijadikan sebagai kekuatan, dijadikan sebagai panduan dalam melangkah, sehingga layanan advokasi harapannya dapat berjalan optimal, dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Demikian teman-teman, terima kasih. Semoga kita senantiasa tetap semangat untuk terus belajar. Sampai jumpa dalam diskusi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.